satu lagi video Juma. Namun kali ini dia berhadapan dengan kiamat. Kita dapat menyaksikan melalui video ini bagaimana kualitas seorang Juma ketika berhadapan dengan kiamat. Lagi-lagi blunder yang disampaikan oleh oleh Juma membuat dirinya tidak berdaya, dibuat oleh kiamat. Kita saksikan perdebatan yang seru kali ini. Salam Maranatha. Surah 9 ayat 16 tadi. Sudah yang biar Iya. yang mengamalkan nanti. Terakhir Masa Ali Imran. nanya dari jam 9 nggak ganti-gantian gimana? Ya, sabar dulu. Ya, abis ini kita tanya, abis ini. Ya, awas kamu, saya nanya kamu berat-berat kamu. Ali, Siap Pak Radikal. Siap Pak Ali- Radikal, siap. Ali Imran berapa? 142. Jangan ngomong dulu dong, pemburu nggak kedengeran. Ali Imran berapa? 142, 142. 42. Oke. Oke, ini dia. Eng. Hati-hati nyetirnya lau Bu Mister, Miss Esther, nanti. Belum nyetir. Oh, iya. Ini. Ya, Ali Imran 142. Oke. Ada kiamat masuk ya teman-teman ya. Salam kiamat. Nah, di sini dikatakan nih begini ya. Surah Ali Imran ayat 142 di sini dikatakan ini menjelaskan surah 9 ayat 16 yang tadi ya. Di situ dikatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, yang tadi kan dikatakan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Nah, di sini dikatakan padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu. Nah, sama aja kan? Belum nyata berarti Allah nggak tahu kan? Allah belum mengetahui seperti itu. Jelaskan Ya. di sini. Oke, itu menarik sih. Boleh dikasih frame nggak? Jelaskan Pak Aku Radikal dulu. paparkan sifat ketidakmengetahuan Allah itu. Nanti ini ada. Sabar dulu kiamat, sabar. Nanti ntar aku suruh lagi kamu ngajarin saya Quran, kau nangis. Saya bantah dulu ini. Saya bantah ketidaktahuan saudara. Ya. Kasih ini. Anissa 142. Sabar kiamat, Berapa tadi, sabar Anissa, berapa? kiamat, Anissa berapa? sabar. Anissa Anissa 142. 142 ya. Iya. Silakan Pak Gubernur dijawab pertanyaan Bang tentang. Saya ndak dikasih kesempatan ini menjawab orang-orang buta huruf ini. Nanti Pak Pemburu dulu. Silakan. Nanti Bang Juma tambahin. Silakan Pak Pemburu. Waduh, udah isdet ini. Ya, silakan Bang Juma jawab. Oke, baik. Jadi di sini jelas sekali ayatnya ya. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kenapa belum nyata? Karena memang orang-orang ini belum mempraktekkan berjihad. Belum mempraktekkan. Belum ada bukti mereka melakukan jihad. Tapi apakah Allah itu sudah tahu? Tahu Allah itu. Kan tadi ayatnya sudah diterangkan kepada saudara. Betapa ayat yang saudara bawa justru menjelaskan Allah itu maha mengetahui. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa mengatakan Anda beriman, Anda melakukan jihad, Anda sementara tidak membuktikan Anda jihad? Bagaimana tuh? Apakah kurang dalil dari yang saya jelaskan tadi? Bagaimana Allah mengatakan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah maha teliti. Berharap masuk surga tapi belum melakukan jihad. Ini ayat At-Taubah ayat 16 yang Anda bawa, ini terkait dengan orang-orang musyrik yang munafik yang merusak perjanjian. Baca asbabul nuzulnya. Makanya saya katakan, lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3 dan seterusnya kalau perlu supaya Anda tahu bahwa ternyata yang dimaksud di sana ini uraiannya. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftarun. Ini. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami sudah beriman?
dan mereka tidak diuji. Ini ujian kepada mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ini dalilnya. Ini kami umat Islam tidak paham ini. Kalau umat buta huruf tidak paham. Sudah jelas ini. Biar ditanggapi jawabannya. Biar ditanggapi Bang Tentara Kristus. Silakan Bang Tentara Kristus. Silakan. Silakan Bang Tentara. Oke, lanjut aja lah pertanyaan Bang Juma. Silakan. Ya, saya yang bertanya. Saya dulu bertanya untuk Oten gantian, nanti ditanggapi Bang Juma. Boleh. Buru radikal dulu. Saya mau menanyakan yang dalam istilah Alkitab ada yang begini. Saya mau menanyakan sesuatu yang ditambahkan di dalam Alkitab itu kan ibaratnya sesat, tidak benar. Sesuatu yang tidak diajarkan tapi dilakukan. Tentunya itu namanya menistakan daripada ayat-ayat Alkitab, ya. Contoh, dulu tidak ada yang namanya Trinitas, tidak ada yang namanya oneness, tidak ada yang namanya karismatik. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kenapa sekarang sudah ada yang model begitu? Bukankah itu sudah menambah-nambah? Kita tidak boleh mengurang apalagi menambah-nambah, meremik-remik, ya. Loh, kenapa udah loncat? Tentunya itu pertanyaan. Kan tadi pertanyaannya mana? Yang kiamat ya, tadi mau bawakan mana? Yang kiamat adalah kiamat mau bawakan tadi mana? Ya, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, kiamat pakar. Pakar Al-Qur'an. Iya, lanjutkan aja. Nah, Udah keep saya mau biar dulu pembuka bertanya bentar. Rati. Saya mau bertanya dulu, jangan dipotong. Saya ini udah saya sewa ini kurma ini, ya. Silakan. Satu, ya. Silakan. Dulu di zaman Yesus Kristus tidak ada yang namanya Trinitas, tidak ada yang namanya oneness, tidak ada yang namanya karismatik. Ya kan? Kalau sesuatu itu sudah ditambahkan, dulu tidak ada, sekarang diadakan. Itu artinya kita sama saja tidak mengikuti, tidak kembali kepada ajaran yang semula. Ya kan? Kita tidak boleh mengurang apalagi menambah-nambah. Itu adalah kesesatan. Sesuatu yang tidak diajarkan tetapi dilakukan. Apalagi ajaran tersebut saling bentrok satu sama lain, tidak sama. Ada yang menganggap Bapa itu Tuhan, ada yang menganggap Tuhan itu Bapa, ada yang menganggap Bapa itu bukan Tuhan. Tentunya itu adalah suatu kesesatan yang nyata seperti Trinitas. Dia mengatakan bahwa Bapa itu bukan Tuhan, ada yang mengatakan bahwa Bapa itu Tuhan. Ya kan? Dulu tidak ada yang namanya Trinitas, oneness ataupun yang namanya karismatik. Itu tidak diajarkan, itu kesesatan. Zaman Yesus tidak ada seperti itu. Itu sudah tambah-tambahan. Silahkan ditanggapi dari pihak Kristen. Kiamat, silahkan. Ya, jadi itu kan adalah konsep ketuhanan. Jadi itu memang dirumuskan oleh orang-orang. Jadi dan itu diambil dalil-dalil atau dasar-dasarnya dari dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, berbeda dengan Anda kan mengatakan tadi katanya sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci itu tidak boleh ditambah-tambahkan. Nah, contohnya seperti misalnya di QS An-Nisa ayat 89 dikatakan Al-Qur'an itu dan kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian surah Yusuf ayat 111 dikatakan Al-Qur'an juga diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya kan di situ dikatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian di surat Hud ayat 1 dikatakan Al-Qur'an diturunkan secara terperinci, dijelaskan secara terperinci. Nah, masalahnya di mana di Al-Qur'an itu dijelaskan sholat 5 waktu, dijelaskan tentang sunat, dijelaskan tentang tawaf dan kemudian menyentuh batu Hajar Aswad menghapus dosa karena dihadiskan ada. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya itu di mana penjelasannya karena Al-Qur'an sendiri mengklaim. Saya bertanya Pak, bukan Anda yang bertanya. Saya tadi bertanya, tolong dijawab dengan alasan. Iya, sudah saya jawab tadi bahwa Trinitas kah, oneness kah, Unitarian kah, itu adalah konsep perumusan pemahaman ketuhanan. Itu bukan ayat yang ditambahkan kepada Alkitab. Jadi itu adalah konsep perumusan pandangan bagaimana seseorang manusia itu memandang bagaimana Tuhannya. Jadi tidak ada di situ
penjelasan tentang ayat berapa, kemudian ayat tersebut ditambahkan. Nah, berbeda dengan di dalam keislaman. Kalau di dalam QS An-Nisa ayat 89, QS Yusuf ayat 111, surah Hud ayat 1 dikatakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dan kemudian Al-Quran itu dijelaskan secara terperinci katanya di dalam surah Hud ayat 1. Tetapi ternyata ayat sunat, ayat sholat 5 waktu, ayat tawaf di Ka'bah sana itu ternyata tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, katanya Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu, tetapi ayat sunat tidak ada di dalam Al-Quran, perintah sunat tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang dikatakan dengan Tapi itu ada di dalam perintah, hadis. menambah-nambah ayat. Karena tidak ada dalam Al-Quran justru malah ditambah-tambahi. Karena katanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Lah kok tidak masuk ke dalam Al-Quran penjelasan tentang hal-hal tersebut? Nah seperti itu. Katanya di surah Hud ayat 1 adalah Al-Quran itu adalah dijelaskan secara terperinci. Surah Yusuf ayat 111 kami turunkan Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 89 kami turunkan Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Mana ayat sunat di Al-Quran? Perintah sunat di dalam Al-Quran? Tidak ada perintah sunat di dalam Al-Quran. Dijelaskan, oh sunat itu kamu harus potong di bagian sini-sininya ya. Tidak ada. Tetapi Al-Quran kan mengatakan, Al-Quran dijelaskan secara terperinci dan dijelaskan segala sesuatu. Nah masalahnya di Al-Quran ini tidak ada penjelasan mengenai cara-cara sunat, kemudian cara-cara tawaf, cara-cara putar Ka'bah, cara-cara keluar dari pertanyaan itu tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah seperti itu, mengenai Trinitas dengan Oneness dengan Unitarian kan sudah saya jelaskan tadi. Ya, saudara ditanya apa? Konsep ketuhanan. Tentara Yesus Anda ditanya apa? Sebentar. Saya udah jelaskan tadi. Pandangan konsep ketuhanan itu kan bisa pandangan konsep ketuhanan ditanya itu apa, jawab apa? Konsep yang dirumuskan oleh manusia untuk melihat bagaimana Tuhannya yang kemudian didasarkan keterbatasan ilmu. Jadi itu bukanlah ayat yang ditambahkan ya. Keterbatasan ilmu membuat Anda seperti ini, Bung. Ditanya apa, jawabnya Juma. Sini. Gue sama Juma biar lu tunggu. Juma, lu kan bilang tuh siapa yang percaya perawannya Maria, ya kan? Oh iya, saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Gimana Maria percaya perawannya gimana? Saya bertanya. Sambil alih. Kamu pikir Yesus itu keluar lewat anus ya? Hah? Terus kamu pikir Yesus keluar lewat anus? Siapa yang percaya perawannya? Maria siapa yang percaya perawannya? Saya tanya dulu. Maria siapa yang percaya perawannya? Jawab dulu. Anak manusia, anaknya yang keluar. Anaknya yang keluar melalui keperawanannya Isa Al-Masih, bukan Tuhan. Pak Pemburu radikal. Gimana kira-kira tadi diskusinya ke Bang Tentara sudah selesai atau bagaimana? Udah ditanggapi? Dia belum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya mau dijawab dengan Alkitab. Oke, bentar, Bang Radikal. Belum ya, belum ya. Bentar. Biar Bang Kiamat yang menjawab. Silakan Bang Kiamat. Ya. Jadi gini ya, boleh dikasih frame. Nah, gini. Aku tunjukin aja. Dari mana lahir dalil-dalil itu, ajaran-ajaran baru itu? Dulu zaman Yesus tidak ada Trinitas, tidak ada Oneness, tidak ada karismatik. Itu udah karang-karangan. Ajaran yang kalian lakukan ini adalah karang-karangan yang tidak lahir di zaman Yesus. Saya tanya di mana kata tauhid di dalam Al-Quran? Katanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di mana dikatakan di Al-Quran kata itu pertanyaan anak kecil kok. Udah. Tenang aja. Ini ya, misalkan di dalam Matius 28 ayat 19. Ini perkataan Yesus ya. Perkataan gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kan udah Trinitas ini. Di mana di situ tiga Tuhan? Di mana tiga Tuhan situ? Yang mana yang Tuhan di antara tiga itu Kiamat? Penguasa. Nah, ini kamu aja hancur kok. Yang Maha mengetahui di situ yang mana? Bapa, Anak atau Roh Kudus yang Maha mengetahui? Kalau kamu ngomong kata Tuhan sama saya, kamu langsung nyungsep. Surah 12 ayat 50. Bukan Kiamat. Yang Maha mengetahui di antara Rati, yang Maha mengetahui di antara ketiga Tuhanmu itu yang mana? Cuma udah dengerin dulu Cuma. Bisa dengerin dulu lah Cuma. Otakmu langsung sholat. Nanti saya giliran saya bertanya. Giliran saya. Kiamat jualan cendol. Kiamat jualan cendol. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15.
Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Paham? Belajar kau kiamat, belajar. Zuma jangan kesurupan dulu. Zuma jangan kesurupan dulu. Giliran saya bertanya, giliran saya. Siapa yang memecahkan perawan Giliran saya bertanya. Siapa yang memecahkan perawan Maryam? Giliran saya bertanya. Boleh ya? Itu jawab sekarang. Siapa Giliran saya bertanya, Bung, sabar, Tuhanmu keluar dengan cara memecahkan perawan, sabar. Saya yang bertanya sekarang. Saya yang bertanya sekarang, host, Yesus, Tuhanmu yang memecahkan perawan, iseng dia, iseng. Memecahkan perawannya Maryam. Iseng Tuhanmu itu pecahin perawan, iseng. Iya, namanya anaknya mau lahir, Bung. Anak manusia mau lahir pasti lewat keperawanan ibunya. Otak. Kamu pikir Yesus lahir lewat anus? Menghina kali kau. Menghina sekali kau. Giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya. Iya, dia lahir sebagai anak manusia. Betul. Dia lahir sebagai anak manusia. Pasti melalui jalur ibunya. Ya makanya kan Anda. Saya jawab. Diam. Saya jawab. Maryam itu adalah wanita suci, bukan wanita yang bertunangan. Oke, dengarkan. Dengarkan saya. Nabi Isa. Dengarkan saya menjawab, tuyul. Dengarkan. Tukang tahayul manusia dikira Tuhan, diam. Saya menjawab pertanyaanmu. Oke, diam. Nih, Maryam itu wanita suci, tidak pernah bertunangan dengan siapapun. Paham? Dan tidak pernah mau diceraikan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Paham? Dia wanita suci. Ketika kemudian dia hamil, dia masih perawan. Ketika dia melahirkan anak manusia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, di sanalah kemudian perawan beliau pecah oleh kelahiran anaknya. Paham? Anda bertanya bagaimana Maria pecah perawannya? Pertanyaan saya kepada kamu, dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan suaya. Tuyul. Nabi Isa alaihissalam 100% manusia. Yesus katanya 100% teos, dewa. Saya tidak mengolok-olok. Itu fakta. Panas dia. Nabi Isa alaihissalam normal, dia lahir dari rahim ibunya. Yesus Tuhan katanya. Ngapain dia iseng pecahin perawan kalau hanya untuk jadi manusia? Ngapain dia pecahin perawan kalau dia Tuhan? Hawa bisa jadi manusia. Bentar, siapa jadi temer? Siapa dulu jadi temer? Bentar, siapa dulu jadi temer? Kasih temer aja. Sekarang Nabi Isa terkenal di dunia dan di akhirat, ya. Dia terkenal di dunia dan di akhirat. Dia lahir. Iya, Bang. Dari perawan Maryam. Siapa yang pecahin perawannya? Bentar, saya mau tanya. Stop semua. Saya mau tanya. Stop. Saya mau tanya. Yesus itu punya anak namanya Yustus. Tolong dijelaskan siapakah Yustus itu? Di mana dalilnya Yesus punya anak namanya Yustus? Mana dalilnya Yesus punya anak namanya Yustus? Mana ayatnya? Di mana ayatnya Yesus punya anak namanya Yustus? Gue ingetin saya lagi ya, jangan Anda membawa Maria lagi ya, karena kalau Anda membawa Maria, Anda menghina Nabi Isa sendiri, Maria. Karena lahir dari perawan ya. Buka Lukas 2 ayat 2. Oke, Lukas 2. Bodoh memang si Juba ini. Kita buka dulu Lukas 2 ayat 22. Sabar, Lukas 2 ayat 22. Lukas 2 ayat.
Siapa yang bisa jadi temer? Ayo, tapping dulu Sebentar, di bawah. Lukas 2 ayat 22. Naikkan. Yang bisa Di sini jadi. dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut Ini hukum siapa Taurat ini? Siapa Musa, ini temer? Siapa mereka ini? membawa Siapa ini? dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya Pak, kepada Pak Tuhan. Di temer. mana Siapa dikatakan yang di bisa situ temer? bahwa Yesus Saya bisa mempunyai temer. anak Coba bernama komen, Yustus. saya bisa temer. Di mana di Saya situ bisa dikatakan temer, Yesus punya anak namanya Saya bisa Yustus? temer, saya naikkan. Di mana? Siapa Saya namanya? bisa Mana? Bunyinya begini. Lukas 2 Saya ayat Dan dari 22. Di mana di dan situ dari Yesus dikatakan diberi Saya nama Yesus bisa punya Yustus. anak namanya Coba. Yustus? Mana? Saya ini bang apa nih? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut Saya hukum bisa Torah temer. Coba. Musa, Siapa? mereka membawa dia ke Yerusalem untuk Yang mana menyerahkannya ini? kepada Tuhan. Cepet kali. Di mana di situ Bentar, dikatakan bentar, bahwa Rizal. Yesus itu mempunyai anak Bang namanya Namik, Yustus. Bang Namik naik, Kamu Bang Namik. menista saja Bang kamu Namik. ya, kurang ajar kamu, pemburu apa radikal. Bang Namik Tidak ada temer dalilnya ya. di situ Yesus Silakan. memiliki Bang anak Namik namanya temer. Yustus. Oke. Siapa Ya, dulu kamu yang penipu. bertanya? Ya, teman-teman di website ya, Silakan. beginilah kualitas Muslim. Ternyata penipu ya, seperti si pemburu radikal ini. Dia Silakan Bang mengatakan Namik. katanya Enggak, Yesus kamu punya anak bukan. namanya Namik. Yusuf. Dan Dalilnya dari Lukas 2 ayat 22. Ternyata Bentar, bukan. kasih temer Bang Namik. Bentar. Itu Tuhan ada diserahkan ke dalilnya. Tuhan. Ya, saya siapkan dulu. Iya, silakan. Coba. Silakan. Bentar. Di mana di situ Yesus punya anak namanya Yustus? Anda kan mau bawa narasi itu tadi. Mana dikatakan di apa tadi itu? Lukas 2 ayat 22. Apa namanya? Yesus mempunyai anak namanya Yustus. Kenapa Anda fitnah? Mana ayatnya? Woi. Pemburu radikal. Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat Kolose 4 11. ayat 11. Buka Bang Kiamat, buka. Kolose 6, Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat 12. Ayat 11. Kolose 4 ayat 11. Pertanyaannya, siapa anaknya? Siapakah Yustus? Kolose Siapakah 4 Yustus? ayat berapa? Anaknya. Coba Kolose 4 ayat 11. Ayat 11. Ya, dan dari Yesus yang dinamai Yustus, Biar tahu hanya kalian, ketiga ya. orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Elohim. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Di mana di situ dikatakan bahwa Yesus ini Yustus ini adalah anaknya Yesus. Kamu baca dari ayat 1 sampai ayat 11 di sana dijelaskan. Aku akan mengatakan rahasia Yesus, kata Paulus. Mana? Aku akan mengatakan rahasia besar Yesus, ya. Mana Dan ayat jika satunya ia rahasia datang, besar terimalah Yesus? dia. Tidak ada di ayat satunya Ya. rahasia besar Yesus. Di ayat satunya dikatakan, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Baca dari ayat 1 sampai ayat 12 baca. Nanti Iya, di situ ini ayat diceritakan. satunya di mana rahasianya di ayat berapa? Mana Yesus memberitakan Ya, rahasia? baca terus sampai 2, 3, 4, 5 terus. Baca. Nanti kita sama-sama kita simak cerita, kamu simpulkan. Saya ke charger ya, sabar ya. Soalnya Sekarang bisa 1% ini. yang duluan siapa dulu bertanya, Bang Juma atau Bang Kiamat? Silakan Bang Kiamat. Ya intinya di Kolose 4 Saya ayat 11 dulu dikatakan pertanyaan Yesus saya dari mempunyai tadi, anak bernama kenapa Yustus. nggak dijawab? Kenapa nggak dikasih ruang kepada saya untuk bertanya? Silakan Kenapa? Bang Pemburu, Pak Pemburu Radikal dan Bang Ya Juma udah, bertanya, tanyalah. biar Bang Tentara Kristus dan Ya, Kiamat menjawab. dengarkan pertanyaan saya. Al-Quran mengatakan fa innallaha la kana bikulli fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah, Tuhannya umat Islam itu maha mengetahui segala sesuatu. Tolong tunjukkan data kepada saya, Yesus itu maha mengetahui. Karena yang Tuhan pasti maha mengetahui. Kalau tidak ada Yesus maha mengetahui, maka sudah terbukti kalian mempersembahkan anak Maria ke Dewa Molok. Karena Tuhan yang maha mengetahui tidak pernah minta persembahan darah. Pertanyaan saya, tunjukkan bukti bahwa Yesus itu Tuhan, maha mengetahui. Dia adalah pencipta yang datang dalam rupa makhluk manusia. Silakan. Ingat pertanyaan saya, tunjukkan data di dalam kitab saudara, Yesus maha mengetahui. Silakan. Silakan Bang Kiamat. Oke, Markus 2 ayat 8. Markus 2 nomor 8, silakan. Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus telah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Apa ini? Apa ini? Apa ini?
Ya udah, Apa ini? Anda kan minta Mana tahu. dalilnya? Ya. Mana dalilnya Itu Yesus dalilnya. Maha tahu? Loh, udah Apa terjawab ini? kok. Apa ini? Markus Apa ini? 2 ayat 8. Yesus Markus 2 segera ayat mengetahui 8. dalam hatinya. Saya juga mengetahui dalam hatiku. Tapi mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Mana? Loh, ini Yesus ini mengetahui dalilnya dalam jelas. hati orang-orang Tetapi itu. Yesus Dalam segera hati Mana? Mana dalilnya? Yes, ini mengetahui, saya juga mengetahui. Yang ditanya Maha mengetahui. Maha mengetahui. Yesus tahu pikiran kamu dari mengetahui mereka. pikiran manusia. Dalilnya, mengetahui pikiran manusia. dalilnya, Kamu dengarkan mengetahui pikiran manusia. dengarkan pertanyaan mengetahui saya. pikiran manusia. Oke, ini konteksnya kan tentang orang Yahudi. Dengarkan saya Yesus mengetahui pertanyaannya pikiran yang manusia. saya Kamu tanya mengetahui pikiran itu manusia enggak? dalilnya. Kamu mengetahui pikiran manusia enggak? Jangankan Cuma, pikiran kamu manusia. mengetahui pikiran manusia Yesus enggak? tahu Yesus kan mengetahui buah pikiran ara manusia. saja tidak. Kamu mengetahui Bung, pikiran jangan manusia lebay, enggak? jangan lebay. Ini Markus 2 tidak sedang menjelaskan Yesus Maha mengetahui, enggak. Coba Anda baca dari data nomor 6. Tetapi di situ ada juga orang duduk, beberapa ahli Torah. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu? Dengarkan, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada yang lumpuh, dosamu sudah diampuni? Ini berbicara tentang orang, keheranan orang-orang kenapa Yesus bisa menghidupkan. Dengarkan. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Betul. Kenapa? Ada di dalam hatinya. Ya sudah. Betul. Kenapa? Karena Yesus, dengarkan saya. Sama ketika ada dukun, dengarkan. Sama ketika ada Ida, ibu. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan. Dengarkan saya. Yang mengetahui pikiran manusia. Kita tanya dulu Tamer ya. Buka open mic dulu Tamer. Hanya Allah yang mengetahui pikiran manusia. Sementara Yesus mengetahui pikiran manusia. Tamer kita Bang Name. Coba dulu Tuhan. Bentar Bang Tentara. Tadi kan kita tadi mau ini berjelaskan siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Apakah di pendapat Bang Namek ada di sini yang bertanya dan ada yang menjawab? Saya yang menjelaskan pertanyaan itu. Dengarkan saya. Ibu Ida orang mengobati orang yang patah, Ibu Ida Dayak. Orang-orang yang menyaksikan itu pasti bertanya-tanya dalam hatinya, ini Ibu Ida pakai ilmu apa? Dan Ibu Ida pasti tahu bahwa orang-orang di sekelilingnya pasti berpikir, mereka ini pasti berpikir, saya ini mengobati dengan ilmu apa? Ibu Ida tahu, tapi bukan berarti Ibu Ida Maha mengetahui. Ingat. Markus 13, Anda baca. Apa yang terjadi di sana? Yesus tidak tahu. Markus. Silakan dijawab Bang Kiamat. Ya, silakan. Di mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Ketika diterangkan, dengarkan. Ketika enggak ada dalilnya, Bung. Markus 11 nomor 13 kamu yang takia. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara. Untuk membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu bullshit. Markus 11 nomor 13. Markus 11 nomor 13. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat kalau Yesus mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tetapi Yesus tiba di sana. Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun kering saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus tidak maha tahu. Yesus tidak maha tahu. Musim buah ara saja dia tidak tahu. Markus 11 nomor 13. Data yang kau bawa itu. Bentar. Nanti abang tanggapi Bang Juma. Nanti abang tanggapi jawaban Bang Kiamat. Silakan jawab Bang Kiamat. Coba yang dibuka dulu yang Petrus tadi. Yang Petrus menyangkal 3 kali. Coba dibuka dulu. Timernya jalan nggak ini? Bang Kiamat, coba dibuka dulu. Ya jalan Bang. Jalan. Jadi ini di dalam Matius 26. Jadi kalau nggak paham di dalam Markus 2 tadi ayat 8 ya udah kita lompat aja yang simple-simple aja. Barangkali IQ-mu nggak nyampe ya Juma ya. Jadi ini Matius 26 ayat 69 sampai 75 ya. Di sini Petrus menyangkal Yesus. Jadi Yesus mengatakan demikian ya.
Sementara itu, ini langsung aku baca. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Ya, jadi di sini Yesus mengatakan ini, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah ini, jadi Yesus sudah mengetahui kalau si Petrus ini akan menyangkal dia sebelum ayam berkokok. Ya, selesai. Cuman itu aja yang saya tanya, Yesus mana dia maha mengetahui mana? Mana? Loh, dalilnya mana? Banyak nubuatan. Mana nubuatan? Misalkan Paulus digigit ular. Gigit ular. Itu yang saya tanya, Yesus maha tahu mana? Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak tahu. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus maha tahu? Orang munafik itu menipu Allah. Ini Allah kena tipu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus maha tahu, mana dalilnya? Ini gimana sih, Pak? Mana dalilnya? Dalilnya Yesus maha tahu mana? Mana? Zulkifli, kelasmu itu terlalu rendahan. Kamu yang tidak tahu ketika ditanya Tuhanmu, Yesus maha tahu mana? Udah, mana? Kamu itu kalau memang pemberani, langsung santai aja, nggak usah banyak bacot. Saya ini sudah santai, Bung. Kamu itu yang lari kemana-mana. Dengarkan, saya ajarkan. Kiamat, saya dengarkan. Kiamat sirati, kuajarkan samamu. 1 Samuel 2 nomor 3. Jangan kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Ini. Karena Allah Tuhan yang maha tahu. 1 Samuel 2 nomor 3. Karena Allah itu maha tahu. Mana Yesus maha tahu, mana dalilnya? Oh, makanya Muhammad boleh ini ya, selingkuh sama Zainab. Jangan kau lari kemana-mana. Saya tidak akan berpindah ke tema manapun kalau kamu tidak bisa menunjukkan dalil Yesus maha tahu. Mana dalilnya? Yesus maha tahu. Ini sudah head to head. Yang lain sudah diam. Yang lain sudah diam. Saya tanya, mana dalilnya Yesus maha tahu? Layaknya Allah maha tahu di dalam 1 Samuel 2 nomor 3. Yesus maha tahu, mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Yesus enggak tahu apa-apa. Mana dalilnya? Kiamat. Turunin aja. Kiamat. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Tunjukkan Yesus tahu, maha tahu. Itu sudah. Mana dalilnya Yesus maha tahu? Mana dalilnya Yesus maha tahu? Harus semau mulutmu. Enggak ada. Nenekmu kiper. Berarti Yesus tidak maha tahu. Berarti Yesus tidak maha tahu. 142. Buktikan dulu kalau ngapain kau lari ke Al-Quran? Ilmumu nggak ada tentang Al-Quran. Kamu hanya bisa terjemahan. Sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Mana dalilnya? Mana? Mana dalilnya Yesus maha tahu? Mana ya? Gitu dong. Dalil Yesus maha tahu. Gitu dong. Allah itu maha penipu. Ayo. Kita dalilnya kita membahas tentang Tuhan kita, mana yang maha tahu. Kiamat, kamu nggak usah banyak ngomong. Yang kita bahas di sini dalil Tuhan kita maha tahu. Al-Quran menjelaskan fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kasih timer fa aja. Ini kalau langsung gak ke kontrol nih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah
Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Pertanyaan saya, mana dalilnya Yesus maha tahu? Membolehkan Muhammad kumpul kepung surah 33 dalilnya ayat 50 ini sampai 51. tentang pembahasan Allah maha tahu. Jangan lari kemana-mana, jangan kejang-kejang, jangan kesurupan. Jangan kesurupan kamu. Ini temanya Allah maha tahu, Yesus maha tahu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Hujatanmu silakan. Anda mau hujat seperti apapun tentang Allah, kamu tidak bisa baca kitabku. Percuma, kau kemana-mana, kamu larinya kemana-mana. Yang kita bahas ini adalah maha tahu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus maha tahu? Ada atau tidak ada? Saya sudah menunjukkan. Saya tanya, ada nggak dalilnya Yesus itu maha tahu? 75. Ada nggak dalilnya Yesus maha tahu? Saya tanya. Ada nggak? Di sini sudah menunjukkan. Mana dalilnya? Mana? Mana dalilnya? Mana? Terus ketika menyangkal dia, Yesus sudah tahu. Nggak perlu Yesus maha tahu. Yang ditanyakan ini yang maha tahu. Berarti kamu katakan Tuhannya Israel itu sembahan pagan. Berarti kau katakan Tuhannya Israel itu pagan. Karena dia mengatakan, ini dia mengatakan, karena Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Dengarkan. 1 Samuel 2 nomor 3. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Oke, nah sekarang mana dalilnya Yesus maha tahu? 21 menyunatkan anak laki-laki. Nggak ada. Ya teman-teman, ini teman-teman larinya kemana-mana tuh. Larinya kemana-mana coba tuh. Larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Orang bahas tentang maha tahu, dia larinya kemana-mana. Ya, kamu yang santai, kamu jangan panik. Kamu jangan santai kemana-mana. Yang saya tanya itu tentang Yesus maha tahu. Coba Anda bantah dulu itu. Yesus kok dikatakan Tuhan itu. Yesus maha tahu. Mana? Al-Burj 4-8. Alah, buat terjemah. Mana dalilnya Yesus maha tahu? Jangan kau salto-salto kemana-mana. Ada isinya otakmu kipli. Kamu yang nggak ada isinya, saya minta dalilnya Yesus maha tahu mana? Matius 26. Matius 26 itu membahas tentang Petrus untuk menolak dia. Tidak ada diterangkan di sana maha tahu. Petrus sudah diramal duluan. Diramal. Yesus peramal. Yesus peramal gitu. Kalau dia akan menyangkal itu sudah yang saya tanya itu, yang saya tanya, mana dalilnya Yesus maha tahu? Titik. Justru kalau saya cuma ngasih dalil tapi nggak ada buktinya percuma. Nah, sedangkan kamu menunjukkan dalil tapi ternyata buktinya Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Yesus nggak tahu kapan hari kiamat. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Ini dalil yang saya minta. Yang saya minta dalilnya mana? Mana dalil? Saya tunggu dalil. Sedangkan Allah saya tunggu dalil. Langsung terbukti yang saya tunggu dalilnya. Yang saya minta dalil. 1 sampai 102. Mau robek mulut kau. Mau robek mulut kau membahas Al-Quran. Tidak akan ada umat Islam yang bisa kamu bodohi. Kenapa umat Islam bisa baca kitabnya? Percuma, hujatnya kemana-mana, larinya kemana-mana. Tidak bisa membuktikan kemudian Yesus maha mengetahui kemana-mana, perginya, cuman bisa menghujat, Saya minta dalil ketuhanan Yesus
dia maha mengetahui. Nggak perlu, nggak ada kewajiban saya. Kamu nggak paham kitabku, kamu nggak bisa baca kitabku. Kamu nggak bisa baca kitabku. Kamu nggak bisa baca kitabku. Jadi apapun yang kamu narasikan tidak masuk di otaknya umat Islam. Yang ditanya, Yesus mana dalilnya? Dia maha tahu. Ternyata nggak ada. Udah selesai, Tuhan kamu itu. Levelnya Tuhanmu itu tidak maha tahu. Yang namanya Tuhan pasti mengatakan dirinya maha tahu. 1 Samuel 2 nomor 3. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Itu nggak berani, cuman baca doang. Bentar, biar saya ambil alih ya. Biar saya ambil alih dulu bentar. Begini, kalau memang mau abang mengedukasi, biar kita kasih topik. Loh, dengarkan, murah hati. Pertanyaan saya simple. Mana dalilnya Yesus maha mengetahui? Ada dia tunjukkan dalil? Sudah. Iya, mana dalilnya, Rabi? Tidak ada dalil. Ini kapasitas kamu mau membahas kitab sucinya orang lain, kitabmu aja kamu nggak paham. Saya, apa yang kau kasih? Mana dalilnya? Yesus maha mengetahui. Saya malah bisa lebih paham dari Yesus kalau kasus-kasus begitu. Kalau kasus-kasus begitu, saya lebih paham dari Yesus. Kalau paham-paham itu saya lebih tahu. Masa gara-gara ayam berkokok? Yang namanya ayam berkokok itu pasti di subuh hari. Kukuruyuk. Berkokok-kokok burung-burung. Ayam-ayam berkokok-kokok. Kukuruyuk. Yesus maha mengetahui, Beng. Al-Quran dimakan burung, dimakan kambing, larinya kemana-mana. Diminta dalilnya. Mana Yesus maha mengetahui? Al-Quran dimakan burung, dimakan Al-Quran. Disuruh baca Al-Quran nggak bisa. Muhammad saja nggak bisa baca tulis kok. Di dalam Muhammad itu. Nah sekarang saya minta, kalau apa yang kau sebutkan itu benar, berarti Tuhanmu benar. Mana buktikan? Yang mencret siapa? Saya minta dalilnya. Yesus maha mengetahui. Mana dalilnya? Yesus maha mengetahui. Mana dalilnya? Yesus maha mengetahui. Tidak ada Bang Suma. Itu kan jadi ingat ini loh, Muhammad Fatah loh. Karena Muhammad itu suka sesama jenis. Gak ada Bang. Dari suaramu aja ini suaramu aja sudah mencerminkan kamu itu siapa. Suaramu aja sudah mencerminkan kamu itu siapa. Sendiri lalu dikatakan budak laki-laki. Seandainya kamu seorang budak perempuan. Jadi teman-teman, benarlah apa yang dikatakan oleh bangsa kita, ya. Benarlah yang dikatakan oleh bangsa kita bahwa si Rati ini kalau ditanyai tentang kitabnya, dia tidak akan pernah sanggup menjelaskan. Gak usah temer. Saya cuman butuh dalil. Di mana Yesus mengaku? Di mana Yesus mengaku maha mengetahui? Kamu itu botol. Biar dikasih biar dijawab Bang Kiamat. Silakan ya. Biar kelihatan ini dia ini nggak ada isinya. Bikin temernya Bang Name biar dijawab Bang Kiamat, silakan. Ya. Nih ya. Jadi gini ya, saya itu sebetulnya langsung kasih. Ini tulisannya boleh dihilangin nggak, Bro? Soalnya ketutupan. Gak apa-apa, aku nggak bisa apa, layarnya pecah ini. Jadi gini ya, 1 menit ya, 1 menit. Saya minta dalil Yesus maha mengetahui.
Ini di 1 dalam menit. Matius 26 di sini 1 Petrus menit. akan menyangkal Yesus, ya kan? Di sini Yesus mengatakan, aku apa berkata hubungannya kepadamu ini? sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, nggak usah motong-motong. Kamu tuh santai aja Kipling, nggak usah motong-motong. Apa Di ini yang sini kamu saya bawa? ngasih Dalilnya apa? Dalilnya apa? Langsung penggenapannya, paham? Paham Apa ya? penggenapannya? Di sini saya apa kasih itu? dalilnya langsung penggenapannya sekaligus. Itu sudah terbukti. Oh gitu. Gak semua mau Kipling. Saya kasih tahu nggak semua. Saya mau ayat yang berbunyi namaku Allah. Ada nggak? Harus Namaku begitu. adalah Allah. Ada innani anallah, innani anallah, innani anallah. Ada dalilnya. Ada. Enggak usah. Innani anallah. Innani anallah itu ayatnya. Khatam Kipling, sudah khatam. Terus kenapa kamu nggak tahu ayat ini? Kenapa kamu nggak tahu? Coba ayat apa ini? Surah mana? Katanya sudah belajar. Katanya sudah khatam. Katanya sudah tamat. Saya sudah khatam baca Al-Quran. Saya sudah baca. Nah, giliran saya. Rati kamu diam. Giliran saya. Rati diam. Diam, Rati diam. Kamu Rati diam. Rati. Ya, Mbak Kipli, silakan. Anda itu nggak usah sarkas. Rati diam. Rati. Muhammad itu homo. Rati diam. Kamu itu kan pencinta ini ya. Apa pohon pisang ya dan kambing. Ranti diam, jangan emosi Ranti. Ranti, ini giliran Eke. Gimana sih Ranti? Diam Ranti. Oke. Dengarkan saya Ranti. Al-Qur'anul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis Ranti yang menggoda. Bismillahirrahmanirrahim. In tubadu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 1 Samuel 2 nomor 3. Allah kena tipu. Ayo langsung Anda buka itu nih. Langsung kasih saya frame. 1 Samuel 2 nomor 3. Ini waktu saya Ranti. Ranti ini waktu saya Ranti. Ini waktu saya. Katanya pakai timer. 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 Waktu saya kau diam, kau perbaiki kondekmu itu, tuyul. 3 menit. Di dalam 1 menit aja, 1 menit. Nggak usah 3 menit. Kamu itu sampah bagi saya sebenarnya. Jadi 1 Samuel 2 nomor 3, karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Oke? Nah, bandingkan dengan Yesus di dalam Markus 11 nomor 13. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Lalu kemudian Yesus mendekatinya untuk melihat kalau Yesus mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus. Ini bukti Yesus tidak Maha Tahu. Menyedihkan. Mana tisu anak-anak, tisu, kasih abad tisu dulu. Ini sedih kali ceritanya nih Tuhannya teman kita ini. Tuhan menggaungkan dirinya Maha Tahu. Tuhan Bani Israel, Tuhannya Bani Ismail. Fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Tuhannya Oten Kristen agama Romawi ini. Di dalam Markus 11 nomor 13, Yesus tidak tahu musim buah ara. Udah. Tunjukkan Tuhan Maha Tahu, silakan. Ya, jadi makna dari pohon ara ya. 3 menit. 3 menit aja Bang, 3 menit. 1 menit curang. Saya tadi 1 menit, giliran si Mbak Ranti 3 menit. Jangan 1 menit aja. Saya nggak mau dengarkan bualan dia. Dia penjual obat. Gak ada ilmu. 3 menit aja Bang. Dia suruh jualan konde aja di pasar atau mandi lumpur. Anak ini nggak ada ilmu. Sampah. Oke ya sampah. 1 menit. Ya, 1 menit ya, 1 menit ya. Kamu yang adil ya, murah hati. Kamu disaksikan ribuan anak bangsa loh, ya.
Seluruh menyaksikan, bahkan di sini Maksudnya, banyak Bang, menyaksikan. 3 1 menit, menit 1 nanti. menit. 3 menit nanti 1 kiamat, menit, 3 nggak menit ada nanti ilmunya orang ini, nggak ada ilmunya. 1 menit aja. 1 1 menit, aja. ya gitu dong. Ya, Ya. jadi Silakan Mbak Rati. pohon ara itu merupakan suatu gambaran atau perumpamaan. Itu kan ada di dalam Matius 24 ayat 32 sampai 35. Di mana di situ menggambarkan orang-orang Yahudi ketika menanti-nantikan pohon ara yang berbuah. Padahal pohon ara ini tidak berbuah pada musim itu, ya. Jadi di situ sebetulnya menggambarkan itu hanyalah perumpamaan. Nah, oke, saya langsung jawab yang tadi. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu Maha Tahu, langsung berbanding terbalik di dalam An-Nisa ayat 142, di mana di sini dikatakan bahwa orang-orang munafik itu menipu Allah. Nih ya saya tunjukin. Jadi bagaimana ketika Anda mengatakan Allah itu Maha Tahu, tetapi sekaligus di sini dikatakan An-Nisa 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah akan membalas tipu mereka. Loh, ini kok Allah ini balas-balasan sama umatnya ini gimana nih? Apakah Allah ini tidak Maha Tahu? Kenapa? Karena di dalam surah 70 ayat 40 di situ Allah bersumpah kepada Tuhan. Ternyata ada entitas lebih tinggi daripada Allah. Silakan. Waktu habis. Waktu habis. Saya belum menemukan dalilnya Yesus Maha Tahu. Oke, Anda cuma ngais-ngais ke kitab yang Anda tidak bisa baca. Jadi kami umat Islam tidak akan goyah dengan paparan orang-orang yang tidak ngerti dan tidak bisa baca kitab suci kami. Paham? Percuma Anda koar-koar. Markus 11 nomor 13, dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat. Siapa tahu kalau di dalam original teksnya itu dikatakan bahwasanya itu mana tahu, jikalau ya sekiranya terdapat ada buah pohon itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Apa malu itu? Apa nggak malu? Gak malu menyembah manusia yang tidak Maha Tahu? Kau sibuk bahas kitabnya orang yang kau tidak bisa baca. Tuhanmu tidak Maha Tahu. Jawab dalilnya itu. Silakan. Oke ya, saya kan udah jelaskan itu tadi. Di situ adalah perumpamaan pohon ara. Bukan artinya secara letterlek. Memang Yesus itu suka memberikan perumpamaan. Nah, apa misalkan banyak Mesias yang, nah ini makna dari perumpamaan pohon ara itu adalah tentang Mesias yang mereka nantikan. Padahal setelah itu adalah Mesias palsu. Itu ada di dalam Matius 24 ayat 5. Kemudian misalkan bangsa-bangsa akan bangkit melawan satu sama lainnya. Itu ada di ayat 7-nya. Jadi ada banyak gambaran di dalam perumpamaan itu. Kalau misalkan dibaca dalam satu perikop ya. Nah, makanya tadi ketika saya menunjukkan dalil, Anda itu nggak bisa membantah bahwa memang betul Allah itu memang kena tipu di dalam An-Nisa 142. Bahkan di dalam hadisnya, saya boleh di-pause bentar, saya bukakan hadisnya. Di-pause Ya. bentar ya. Waktunya kan cuma 1 menit. Ini saya lagi buka hadisnya ya. Penonton, Ya, temennya penonton, jangan cuman Bang Juma Aku sama bukakan, Bang aku tunjukkan. Boleh diperbesar dulu? Bisa. Temernya juga disiram ya, saudara-saudara. Ya, bentar. 987 Ibnu Majah ini ya. Oke. Ini. Ya, bentar. Oke, ini. Di dalam hadis Nasai 642, di sini dikatakan Allah dan para malaikatnya senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di safnya. Sejak kapan Allah itu berdoa? Ini hadisnya saya. Ini sesuai dengan Quran surah 33 ayat 56. Dan Allah di sini kena tipu di dalam An-Nisa. Silakan Anda jelaskan itu. Allah Anda yang lemah itu. Silakan. Adil Ya. Bang Juma. Enggak Oke, penjelasan kalau sudah sel 1 menit, 1 menit, 1 Iya, menit. Gak jelaskan usah, itu ya, Cipri, ya. 1 menit, nggak perlu saya jelaskan ke kamu orang yang tidak tahu. Fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa kamu membawa data-data itu? Karena kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti. Oke. Nah, sekarang
Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya Maha mengetahui. Di dalam Samuel 2 nomor 3 Allah Maha mengetahui. Yesus di mana dalilnya Maha mengetahui? Markus 11 nomor 13 katanya itu ada perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan apa? Ini jelas-jelas diterangkan di sana sebab memang bukan musim buah ara. Ini bukan perumpamaan, ini kejadian. Ini kejadian. Markus 11 itu kamu baca satu perikop. Ini kejadian. Jelas sekali Yesus tidak tahu musim buah ara. Apalagi ketika kita berbicara tentang hari kiamat, Yesus sendiri menerangkan tentang hari kiamat. Dia tidak tahu. Itu dalil dalam kitab saudara, Bung. Mau berapa kali saya harus terangkan kepada saudara? Mana dalilnya? Oke, diperbesar lagi. Nah, terlihat ya bahwa Zulkifli itu tidak bisa menjawab sama sekali pertanyaan saya. Langsung saya bantah ya. Jadi gini Kifli, di dalam 1 Tawari 16 ayat 26, ketika Anda menggunakan perjanjian lama, maka akan saya jelaskan ini ya. Di dalam 1 Tawari 16 ayat 26. Dikatakan ini, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, di luar dari Allah Israel itu adalah iblis. Ini menurut Alkitab. Silakan Anda kais-kais. Karena Muhammad itu adalah nabi cabul kalau menurut dari satu ini. Ada boleh di-post sebentar. Yesaya 3 ayat 2 ya. Jadi tidak ada dalilnya ya, Yesus Maha tahu ya. Nih. Yeremia 3 ayat 2. Di sini kan, layangkanlah matamu ke bukit-bukit kundul dan lihatlah di mana kamu tidak pernah ditiduri di ini. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negerimu dengan zinahmu. Nah, di dalam surat 33 ayat 50 sampai 51, Allah Arab ini memang suka berzina. Makanya gairan ayat-ayat Quran itu diturunkan sebenarnya oleh Muhammad sendiri untuk memenuhi kebutuhan birahinya dia. Ya, dan tadi saya menunjukkan di sini Anisa 142 Anda tidak mau bantah kalau di sini Allah itu enggak perlu saya bantah. Masa saya mau bantah orang tidak tahu Al-Qur'an dibantah? Ngapain? Oke. Jadi saya katakan kepadamu saudara kiamat, kalau Anda mengatakan Allah Israel dengan Allah yang kami sembah itu beda, dengarkan. Allah Israel di Imamat 11 nomor 2 menjelaskan sama seperti di dalam Al-Hajj ayat 34. Tuhan ini, Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya umat Islam sama-sama meminta kurban hewan. Oke. Sedangkan yang minta kurban darah manusia itu hanya dewa Molok, hanya setan iblis yang minta darah manusia. Masya Allah. Coba kau bantah saya sekarang. Tunjukkan kepada saya Tuhannya Bani Israel minta darah manusia. Di mana tertulis itu? Bahwa Tuhanmu yang tidak maha tahu itu dikorbankan untuk diambil darahnya, dipersembahkan. Pertanyaan saya, darah Yesus itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Kau jangan salto kemana-mana. Gak ada ilmu kau. Jawab itu, silakan. Silakan. Kiamat. Lagi Kiamat. bentar dia bang, bentar dulu. Lagi bentar dulu. Lagi bentar. Lagi gerhana ini ya. Buka mic-nya bang Kiamat. Ya. Tadi saya ngomong. Jadi gini ya. Jadi di dalam Yesaya 57 ya, ingat saya. Di situ sudah ada nubuatan tentang Sang Mesias ini adalah juru selamat. Dia akan menebus dosa, ya. Nah, gini loh Kifli. Saya nggak akan inilah. Kalau misalkan ini, oke, boleh di post bentar saya tunjukkan dalilnya. Aduh, parah ini gogil, manusia gogel. Ya, ini ya. Ya, dalilnya Tuhannya Israel minta darah manusia di mana itu? Udah, saya itu panjang lebar itu. Wah. Ini udah saya tunjukkan dalilnya. Iya. Oke ya. Di Ulangan 14 ayat 7 di sini dikatakan tidak boleh memakan unta ya, termasuk lari ke unta, lari ke unta. Ternyata Muhammad memakan unta, bahkan kencing untanya lari itu ke unta, dimakan, diminum. Itu syariat jadi, untuk Yahudi itu. Kegiatannya kan di Yesaya tadi saya jelaskan. Udah, waktu habis. Ya.
Oh, belum. Nah, tadi Anda saya kasih ayat di mana Allah itu kena tipu. Anda belum menyentuh sama sekali itu. Anda jelaskan dulu kenapa di dalam An-Nisa ayat 142 di situ Allah kena tipu. Bahkan tadi Allah di situ berdoa. Ya, silakan Anda jelaskan. Ya. Pertanyaan saya Anda tidak bisa jawab, ya. Anda lompat-lompat. Anda jawab dulu. Anda itu nggak jawab apa-apa, Kipli. Dari pertanyaan pertama Yesus Maha Tahu, Anda gugur di sana. Ini pertanyaan kedua yang kita bahas. Tuhan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, minta persembahan ternak dari sapi, lembu, domba, kambing, iti, ayam, semuanya binatang yang diminta oleh Tuhan yang benar. Pertanyaan saya kepada Mbak Rati yang buta huruf, ndak ngerti Al-Quran tapi sok bahas Al-Quran. Dengarkan pertanyaan saya. Yesus kau persembahkan darahnya kepada dewa mana? Kalau zaman Yeremia, zaman Imamat diceritakan di situ dipersembahkan kepada dewa Molok. Zaman Paulus, darah Tuhanmu Yesus manusia itu kau persembahkan kepada dewa siapa? Kenapa? Tuhannya Bani Israel, Tuhannya umat Islam tidak pernah minta darah manusia. Pertanyaan saya, darah Yesus kau persembahkan ke dewa siapa? Jawab. Mencret kau, mencret. Oke. Mencret. Ya. Langsung saya jawab. Oke. Di sini ya tadi yang saya bilang, Yesaya 53. Di sini dikatakan tetapi berkehendak, nggak usah dipotong. Tetapi saya cuma tertawakan kamu. Bukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Yesus punya keturunan. Tuhan akan terlaksana. Termasuk di dalam Kejadian. Yesus punya keturunan. Kejadian 3 ayat 15. Ya, aduh. Ya, di situ juga sudah nubuatan sebetulnya. Termasuk ya ayat 15 ini ya. Oke, ini waktunya terbatas. Jadi gini loh, Anda itu jawab kaidah Anda. Di situ Allah itu berdoa. Ini kesempatan kau jawab. Lihat. Oke, aku tunjukkan dalilnya. Anda itu jawab. Anda itu jawab. Saya itu menjawab pertanyaan Anda terus. Anda tapi nggak bisa jawab kaidah Anda sendiri. Nasai 6:42 di sini Allah itu berdoa. Ini loh. Allah mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Kok bisa Allah itu berdoa? Waktunya habis kiamat. Dengarkan saya, dengarkan saya, buta huruf, dengarkan saya. Matius 6 nomor 9 dan seterusnya. Bapak berdoa minta makan. Bapak yang di surga, berikanlah aku makan hari ini. Itu contoh dari mana doanya tuh? Siapa yang memberikan wahyu seperti itu? Bapak. Yesus di mana berdoa? Yohanes 17. Berdoa Yesus itu. Semalam-malaman dia berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Theos berdoa, Yesus juga berdoa. Udah selesai. Kamu jangan bahas Islam. Kamu gak ada ilmu ke sana. Kamu kutampar dengan dalil Bible. Ini sekarang yang saya pertanyakan. Rati. Pertanyaan saya, Rati. Darah Yesus anak Maria itu dipersembahkan ke dewa mana? Karena Tuhan kami tidak pernah minta darah manusia. Nah, darah Yesus itu kau persembahkan ke dewa siapa? Jawab. Waktu habis Bang Zuma. Silakan. Mantap. 1 menit memang mantap. Lanjut. Mana? Ya. Maknyos. Saya tuh selalu menjawab pertanyaan di dalam mana? Mana kau jawab? Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Kami untuk apa? Untuk pengikutnya. Kemudian meminta bahwa Bapa itu adalah sumber. Yesus itu adalah pengantara untuk sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Jadi Anda itu jangan membuat pemikiran orang-orang. Yesus ini yang berdoa. Yang berdoa siapa? Kamu itu nggak ada ilmunya, Kipling. Yang berdoa siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Bapak. Dipotong boleh. Waktu saya kepotong itu. Waktu saya kepotong. Oh, tadi saya tidak. Kamu itu. Saya tadi tidak.
Saya tadi tidak. Ya. Masih ada Kamu 20 ini detik. menjawab Dasar. pertanyaan saya. Allah itu Saya berdoa. bilang Ini Juma, perkara 3 menit serius. aja seorang. Kok bisa Tuhan dan malaikat itu berdoa kepada Muhammad, ya? Nah, itu kamu bilang Allah Maha tahu, tetapi kenapa Allah itu seperti makhluk di sini? Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang Wahabi mengatakan Allah itu adalah makhluk, punya tangan sebelah kanan 2, punya betis, punya mata, Cuman nanti bisa kakinya menghujat. dirangkap keriput. Cuman bisa Ini apa ini menghujat. makhluk kayak Waktu begini habis. sesembahan Sudah makhluk bisa terlalu kiamat. lemah. Cuman bisa Bahkan Allah di dalam menghujat. surat Bagaimana nih 70 host? Kita 40 tambah waktunya atau bagaimana? Enggak, jangan. 1 menit aja. Tambah aja Ayo Iya, satu dijawab menit kamu, aja, kamu cuma 2 jawab menit. 1 menit, 1 Kipli. menit. Pertanyaan saya 1 simpel, menit, Allah oke, kena 1 tipu nggak menit, dijawab. tetap 1 menit. Jawab itu. Kamu diam, kamu diam, kamu diam, kamu Silakan, diam. Bang Zuma. Kamu diam, kamu diam. Kamu ndak bisa bantah saya. Ilmumu nggak ada. Anak mau waktu saya. Bang Juma, Juma bentar, Bang Juma. Ini waktu saya, ini waktu saya kan. Otak botolnya dinaikin Bentar dulu, dulu, bentar. Bang. Ini waktu saya Otaknya Kipli itu kan. dinaikin ke atas dulu. Soalnya terlalu rendah di bawah. 2 menit seorang ya, 2 menit. Narasumber tenang dulu. Mulai Oke. dari Bang Juma. Bang Juma mulai 2 menit. Baru nanti Bang Kiamat 2 menit. Silakan. Aduh, kamu mau mendapatkan ilmu apa dari orang ini? Nggak ada. Al-Quran menjelaskan. Oke. Al-Quran, Tenang dulu. Al-Quran menjelaskan. Diam Kiamat, kau tenang Mbak dulu. Konde, Diam dulu. Rati diam. Wa qala oke, silakan, Bang Juma. rabbukum ud'uni. Nggak usah panik sama Wa saya. qala Tunjukkan rabbukum keilmuan Anda ud'uni. itu. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Begitu baru bisa pantas ngajar Islam. Ini jelas ayatnya. Tuhan berfirman, Allah Subhanahu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina seperti Mbak Rati. Ini Allah mengatakan, berdoalah kepadaku. Oke? Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Nah, sekarang pertanyaan saya sudah jawab ya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Tuhan kami, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Islam, meminta persembahan kurban darah hewan. Pertanyaan saya, agama Barat Kristen ini mengajarkan mempersembahkan darah manusia. Di dalam pengajaran Imamat 20, Imamat 18, 2 Raja-Raja 23, 2 Tawarik 28, Yeremia 7, Yeremia 32, Tuhan bersumpah untuk menghabiskan orang-orang yang mempersembahkan darah manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan dua darah manusia. Oke? Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang yang mempersembahkan anaknya untuk diberikan kepada dewa Molok. Tuhan marah kalau dipersembahkan darah manusia. Murka Tuhan itu. Tuhan yang akan menjadi musuh dan mereka akan dilenyapkan. Paham? Pertanyaannya Bang Suma. 9 detik lagi. Bang Juma kena peringatan. Aduh, payah Bang Juma ini. Makanya Bang Juma jangan mengolok. Iya, kena Masih adab ada. dia. Masih Kena ada peringatan. akunnya lagi tuh. Nanti dia ganti akun paling. Iya, ganti akun aja Bang Juma Itu sebentar. udah pasti nggak mau Ganti akun. datang dia. Jadi gini teman-teman saya Kristen yakin dia ya, datang. kalau model-model Dia tetap Kipli, Polemikus itu udah mulai pembodohan, itu invite saya, nanti saya naik. Ya, saya gampar itu. Tunggu aja, mulutnya itu. kiamat tunggu Ya. aja, stay aja. Ya, Dia ya. pasti Ayo, kembali naik, kok. naik. Dia pasti Ya. kembali dia. Jadi kelihatan kaidahnya tuh nggak paham apa-apa dia itu. Gini kok jadi Ya. kurunda Kiamat apa ajarin ini? dia di sini. Ajarin kalian Anak pandai orang PAUD gitu. aja malu lihat dia. Ya. Ayo Kipli, saya tunggu itu, saya masih belum apa-apa itu. Model Kipli dalil begitu udah langsung mencret. Cuma Mana dia? bahasa Mana dia? dialognya Ada, lebih dia. lebih tertib boleh biar poinnya dapat. Iya, iya. Ya wis, saya jawab aja dulu, Bro. Iya. Iya, jawab. Jadi Bang. Pertanyaan. silakan. Ya,
Saya kasih jalan Ya, waktunya ya. tadi kan saya udah kasih di dalam Yesaya Oke. 53 ayat berapa nih? Ayat 10 di sini dikatakan. Tetapi Yosefave berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Nah, di dalam imamat itu adalah penyembah berhala. Tetapi Bapak yang menjanjikan bahwa Sang Firman ini akan memberikan penebusan. Kenapa? Nih saya tunjukkan di dalam Kejadian 2 ayat 17. Di sini dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Inilah gambaran dari upah dosa ialah maut. Dan kemudian di dalam Kejadian 3, di situ Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, jadi gini, konsekuensinya semua manusia itu pasti masuk ke dalam neraka. Nah, karena begitu besar kasih Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16, maka disitulah Sang Mesias ini dia hadir. Untuk apa? Untuk memperbaiki relasi. Karena ketika di dalam Kejadian 3 nanti kelihatan, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka relasi manusia dengan Bapa, Allah yang transenden ini terputus. Ya. Jadi ketika Anda berusaha mengais-ngais bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub SWT, itu Anda salah, Bung. Di dalam Imamat 26 ayat 1, di situ betul-betul dikatakan berhala yang kemudian membuat batu, ya. Bahkan di dalam Ulangan 4 ayat 28, ketika mencium batu menjadi saksi, itu dikatakan berhala. Inilah yang dilakukan oleh Islam. Jadi nggak mungkin Islam itu adalah agama yang dirahmati oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nggak nyambung ya. Di dalam Keluaran 6 ayat 3, di situ Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menyatakan diri. Dan juga itu sudah dikonfirmasi oleh Yesus Kristus di dalam Matius 22 ayat 32. Di situ akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus itu adalah Sang Firman, bukan Bapa itu sendiri. Anda jawab pertanyaan saya. Anda buktikan bahwa Allah SWT itu tahu, karena tadi Allah SWT kena tipu. Ternyata Allah itu berdoa. Itu Anda jawab. Ya, silakan. Bang Zuma. Keselak saya. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi saudara tidak menjawab saya. Anda hanya mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53, yang tidak ada hubungannya dengan persembahan darah Yesus. Yang diceritakan di Yesaya 53 itu bukan Yesus. Oke? Yesus tidak punya keturunan. Dah, selesai. Jangan Anda ngais-ngais kitabnya orang. Yang saya minta kepada saudara, Yesus itu Anda persembahkan darahnya kepada dewa siapa? Karena Tuhan kami yang disembah oleh para nabi itu tidak pernah minta persembahan darah manusia. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Jadi hujatan apapun yang kamu bawa tentang Islam, umat Islam hanya apa? Senyum-senyum. Kenapa? Loh, ini orang ngajar kita tentang Islam tapi nggak bisa baca kitab kita. Siapa? Islam mana yang kamu mau bodohi dengan itu? Islam mana? Kamu nggak bisa baca kitabnya, terus kamu petantang-petenteng mau menjelaskan tentang Islam. Allah berdoa, Allah berdoa. Hai, tadi saya sudah mengatakan samamu, doa Bapa kami itu adalah doa Yesus. Doa Yesus itu banyak. Di Getsemani dia berdoa siang malam. Itu siapa Yesus itu? Bapak katanya, yang datang dalam rupa manusia. Berdoa. Udah selesai kamu di situ. Kamu nggak paham Al-Quran. Tapi yang kamu lihat di dalam agamamu, Yesus berdoa dan Yesus itu adalah Allah Bapa yang datang sebagai manusia. Berdoa dia siang malam. Ketakutan, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Itu yang perlu kamu paham. Berhenti kau membahas itu, berhenti. Ini yang sedang dibahas. Kristen mempersembahkan anak Maria ini ke dewa siapa? Dewa siapa? Yesaya 53 tidak bisa menolongmu, Mbak Rati. Nggak bisa. Yang empunya kitab tidak pernah memahami itu adalah Yesus. Jangan malu-maluin kamu. Silakan. Oke. Oke ya, terus kan kasih pembodohan ke Islam awam bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu telingamu itu tuli atau gimana? Dikorek dulu pakai apa? Pakai tang dulu tuh telingamu itu. Saya udah jelaskan Tritunggal, tapi otakmu tuh bodoh terus mau bodoh-bodohin orang awam. Ya, saya kasih tahu. Tadi kan sudah saya gambarkan bahwa Islam itu adalah penerus dari pagan.
Sunat perempuan itu adalah sunat pagan. Muhammad itu melanjutkan ajaran pagan. Batu Hajar Aswad di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu adalah batu yang dibikin tiduran oleh Abdul Muthalib, dan itu adalah batu dari orang-orang pagan, karena memang Abdul Muthalib ini adalah orang pagan. Muhammad sendiri mengatakan karena dia itu adalah ajaran Islam, bapak ibunya nggak masuk Islam. Muhammad mengatakan bapak dan ibuku, ya, di dalam hadis Muslim 302, di dalam hadis Muslim 1621, di situ ibunya, tadi bapaknya, itu bapak ibunya masuk neraka, ya. Sedangkan Muhammad itu melakukan ajaran pagan, ya, pagan. Jadi gini loh bro, Anda itu tahu diri, di Alkitab itu Islam itu sudah dikecam, ya, di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26, di luar Allah Israel itu berhala setan. Jadi Allah itu setan. Makanya ajaran Muhammad itu ajaran setan, ya. Muhammad menyetubui anak kecil, ini gimana ini? Bibinya sendiri disetubuin. Orang wanita-wanita jalanan langsung Muhammad ngambil-ngambil, terus ditunjukkan dalilnya semua, itu mampu saya, ya. Jadi kamu jangan sok-sokan ngomong saya ini nggak bisa, kamu aja nggak bisa bantah apa-apa, kamu itu botol, ya. Anda bantah itu. Di dalam surat 33 ayat 56, di situ terjemahannya itu dirubah. Sebetulnya Allah dan malaikat itu berdoa kepada Muhammad. Makanya tadi saya nunjukkan di dalam hadis Nasai 642, hadisnya sahih. Di situ Allah dan para malaikat itu senantiasa berdoa. Ya, di dalam Tirmizi 447, di situ Muhammad mengatakan, ya, karena Muhammad itu takut masuk neraka, Muhammad mengatakan, engkau berdoa kepadaku, maka nanti akan Allah akan sholawat kepadamu. Nah, ini adalah kekhawatiran Muhammad masuk neraka, dan ternyata betul Muhammad itu masuk neraka. Silakan Anda buktikan itu. Oke, saya katakan kepada saudara, kamu itu anak TK yang melihat kapal selam, lantas kau katakan itu adalah ikan. Ya, nggak ada kewajiban saya untuk menjelaskan. Kenapa kamu nggak bisa baca Al-Quran? Itu dulu. Kamu hanya umat terjemahan, dan kamu statusmu di sini bukan mau belajar, tapi mau menghujat. Oke? Yang kita bahas ini Tuhannya umat Islam, yaitu Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, meminta persembahan ternak, imamat 1 nomor 2. Kenapa Kristen malah seperti ajaran, bukan seperti, malah Kristen ini jadi pagan, mempersembahkan darah manusia. Oke? Romawi dan Yunani jauh sebelum Kristen jadi agama resmi, mereka sudah menjadikan budaya korban manusia itu dari nenek luhur mereka. Nah, pertanyaan saya nih, kalau Tuhannya nabi-nabi tidak mungkin meminta darah manusia, maka pertanyaan saya itu pasti dipersembahkan kepada dewa. Yang saya ingin tahu, darah Yesus anak Maria ini, si mata wayang ini, itu dikorbankan untuk dewa siapa? Karena Tuhan kami tidak pernah minta korban manusia. Itu Mbak Rati jawab. Oke Mbak Rati. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib mempersembahkan hewan ternak. Yesus hewan ternak ya? Ya. Kamu bilang kamu mau mengakui Yesus itu hewan ternak ya, Ratia? Maka pertanyaan saya, tolong dijawab. Yesus anak Maria ini kamu persembahkan ke dewa siapa? 5 detik. Tuhan kami nggak minta persembahan darah manusia. Jawab Mbak, silakan. Silakan Bang Kiamat. Oke, jadi Zulkifli nggak bisa ya menanggapi ya. Inilah teman-teman Muslim, gurunda kalian itu bodoh. Jadi kalau berhadapan sama saya ya begini, dalil sendiri nggak bisa dijawab. Yang begini kok dipanggil gurunda? Ini anak. Oh iya dong. Kalau kau bisa kalahkan saya ilmu Al-Quran baru. Kalau cuma terjemahan ya, monyet dia bisa. menipu doang. Yesus adalah bapak kakak.